Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andarski Kodadani, NIM C1C018006 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat, waktu dan relevan. Akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Pendekatan dan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek keperilakuannya sendiri. Bila hal ini diabaikan, maka respon manusia tidak diinginkan dapat ditimbulkan, di mana hal tersebut berkisar dari agak mengganggu sampai benar-benar destruktif. Selanjutnya, sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Sistem biaya standar, ruang lingkup. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara alamiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kapabilitas untuk membandingkan sebagai bagian dari arus data reguler, kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan baik sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang otoraktis dan koersif. Untuk mencapai nilai pengendalian terbesar yang mungkin, kebanyakan sistem harus melalui modifikasi-modifikasi tertentu. Perhitungan biaya langsung atau variabel terdapat 4, yaitu yang pertama, filosofi yang mendasari. Filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930 yang disebut dengan metode perhitungan biaya langsung atau biaya variabel, yang dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen. Yang kedua, dorongan keperilakuan. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi sekarang ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi keperilakuan yang mungkin. Yang ketiga, pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Yang keempat, pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial, dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Yang ketiga, standar yang ketat versus dengan standar yang longgar. Yang keempat, penyerapan overhead. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Michael Foran dan Don De Coster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi: jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi,
Standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Yang keempat, penyerapan overhead. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, James Friedman dan Susie Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung. Selanjutnya, analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor berikut ini. Terdapat 4, yaitu yang pertama, batas pengendalian, yang kedua, hasil umpan balik, yang ketiga, keketatan pemaksaan, yang keempat, struktur penghargaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.